Distrik Berisik sebenarnya lahir karena saya merasa tidak didengar. Ketika pada saat itu saya belum punya sosial media di mana ruang-ruang kolektif itu lebih bisa digerakkan. Jadi ketika saya akhirnya bersuara dan punya kekuatan di sosial media untuk menyampaikan apa yang saya mau dan syukur-syukur didengarkan, saya tidak ingin privilege itu hanya untuk saya. Makanya lahir Distrik Berisik. Kita udah ngejangkau hampir setiap provinsi di Indonesia dengan modal pribadi. Itu yang harus dicatat. Karena sejauh ini banyak sekali teman-teman di daerah tuh yang peduli. Teman-teman yang ingin bersuara. Mereka punya toolsnya, mereka juga punya handphone seperti saya untuk bikin konten. Tapi kadang mereka nggak punya keberanian. Mengapa anak muda perlu didengar, Yan? Kenapa anak muda perlu didengar? Harus kita pahami bahwa kita ini bukan sekedar angka. Bonus demografi yang sedang diomongin hari ini itu bukan sekedar angka saja. Bahwa hari ini kita udah hampir 70%. Apa iya? Nggak harus didengar. Artinya, suara anak muda hari ini tuh penting. Tapi kenapa? Sampai hari ini banyak sekali. Kalau kita bicara isu-isu anak muda hari ini, yang mungkin akan dibahas juga. Banyak sekali yang saya anggap tidak berusaha untuk menyentuh hati kita. Melalui Distrik Berisik, Rian mendengarkan kecemasan berbagai anak muda. Ini sudah melakukan tur di beberapa provinsi seperti Sumatera, Jawa, dan juga di Bali. Itu apa yang Rian lakukan? Memberikan motivasi, memberikan solusi atau seperti apa? Anak muda saya rasa nggak perlu motivasi sebenarnya. Dia perlu ditemani. Dia perlu dirangkul bahwa, kamu nggak sendirian. Ketika banyak teman-teman di daerah yang bersuara lantang, mereka takut karena, kalau di daerah saya juga tahu bagaimana bahayanya bersuara. Kita menentang, kita protes. Langsung ditahu tinggal di mana, rumahnya di mana, bapaknya siapa. Banyak kejadian bisa dicari. Bahkan yang viral juga banyak. Kita bantu mereka. Ketika ada teman-teman kita yang bersuara kemudian mengalami hal yang serupa, kita pengen kasih bantuan untuk seenggaknya lu nggak sendiri. Nah itu ekosistem yang kita bangun sehingga mereka akan lebih berani berbicara, mereka akan lebih berani untuk muncul mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah. Ini kan dilakukan Distrik Berisik ini dilakukan Rian di berbagai daerah. Jadi dari berbagai daerah itu kecemasannya itu monolitik atau tunggal atau bahkan mungkin ada kekhasan masing-masing. Ya. Masing-masing daerah punya tantangannya masing-masing. Dari teman-teman Makassar, butuh akses, butuh ruang publik, butuh banyak hal. Tapi yang paling mengemuka adalah kecemasan sehari-hari. Apa itu? Lebih banyak soal kegelisahan eksistensial seperti biaya hidup. Bukan. Bagaimana akhirnya mereka tuh bisa aman di masa depan gitu. Kayak mereka khawatir sekarang nih, tapi karena dengan mungkin kondisi dirinya juga dan kondisi eksternalnya yang tidak mendukung, akhirnya cemas, akhirnya khawatir dia nggak jadi apa-apa di masa depan. Yaitu masuk kan lapangan pekerjaan mungkin susahnya cari kerja, terus masalah tekanan sosial, keluarga, pendidikan dan lain-lain. Nah itu kecemasan yang hari ini mengemuka dan saya yakin hari ini itu nggak dibuka di data-data hari ini. Sejauh mana hari ini ada nggak will untuk kita melihat lebih spesifik, lebih dalam, bukan hanya ngelihat tren anak muda hari ini, tapi dibongkar lebih utuh. Anak muda hari ini maunya apa? Perlu diketahui hari ini bahwa akses ke kekuasaan itu susah. Apalagi kita bukan siapa-siapa, apalagi kita bukan anak presiden gitu ya, bukan anak bupati. Ketemu Pak Bupati aja pasti susahnya minta ampun. Padahal kita ingin berikan sumbangsi ide dan segala macam itu Pak. Saya pernah mengalami. Ketika Rian mendengarkan
kecemasan seperti itu, masa depan saya nanti akan seperti Ya. apa, lalu apa yang Rian lakukan? Pertama, saya bangun IP untuk bagaimana teman-teman tuh selalu bangga dengan dirinya sendiri. Saya bikin naran.id, keliling setiap daerah, bantu mereka untuk bikin konten, bagaimana cara menulis. Jadi saya berangkat dari dua hal. Ini mungkin juga kalau teman-teman pernah dengar gurunya Pak Soekarno, kayak Pak Aus Cokroaminoto, dia bilang kalau ingin jadi pemimpin besar setidaknya kuasai dua hal. Berbicara seperti orator dan menulis seperti wartawan. Nah, dua ini jadi bekal saya keliling untuk ngajarin teman-teman secara gratis. Mulai dari public speaking, kita ajarin, mulai dari menulis, kemudian ujungnya mereka jadi content creator yang mungkin sangat bisa mengupgrade value-nya mereka sendiri. Dan itu kita udah lakukan. Dan banyak teman-teman yang akhirnya bisa lebih mandiri dan lebih punya akses dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Dan itu menjadi peluang baru bagi mereka peluang untuk baru. berpenghasilan. Betul. Betul. Dan Di jawaban. gak bisa sendiri ternyata ngebangun, dan jujur saya lelah tapi tidak menyerah. Artinya melihat kondisi yang terjadi hari ini di tengah susahnya kita cari kerja. Artinya saya yakin gitu bahwa anak muda di Indonesia tuh keren-keren. Buktinya hari ini kita baca berita banyak yang wakilin Indonesia, baik itu di pentas dunia lewat olahraga, STEM, sains dan segala macam. Tapi Begini Rian, kenapa tadi Rian sempat menyebutkan Rian lelah? Apa memang nggak ada dukungan dari pihak tertentu mungkin? Rian merasa melakukan ini sendiri. gini, saya berusaha cinta sama tanah air. Itu udah saya lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata cinta saya tidak berbalas. Contoh, saya bersuara bukan berarti kita nggak setuju, kita nggak anti dengan apa yang mungkin dilakukan pemerintahan, tapi bentuk kepedulian. Tapi kenapa masih banyak teman-teman yang ditakut-takutin? Sosial media saya beberapa kali diretas, dihack. Saya nggak tahu alasannya apa, padahal saya cuma bicara fakta, bicara kejujuran. Dan akhirnya saya menemukan kesimpulan kayak kenapa tidak menyerah. Jangan-jangan yang dibutuhkan bukan cinta tanah air, tapi sayang tanah air. Karena bagi saya sayang tuh kayaknya nggak butuh balasan deh. Yang kita harus lakukan ya udah dengan tindakan. Karena cinta biasanya mungkin cuma kata-kata aja, tapi kalau sayang harus dibuktiin dengan tindakan. Ya dengan tindakan Rian bikin sekolah tanah air, keliling. Kita kemarin terakhir di kampungku, kita bantu satu sekolah di sana yang kursinya rapuh, mejanya berantakan, lubang-lubang, atapnya bolong, anaknya hampir ratusan di sana. Rian datang pun gak nyangka gitu. Mereka senyum melihat kedatangan kita. Dan yang bikin Rian sedih bukan itu. Yang bikin Rian sedih adalah ketika saya menemani ibu saya datang ke tempat ia mengajar. Itu sekitar hampir 1 jam dari rumah. Di sekolah ya? Ya di sekolah dasar itu. Saya temani ibu saya dan datang masuk ke kelas. Ibu saya guru di sana, wali kelas. Muridnya banyak, ada sekitar 8 orang. 8 orang. Dan ibu saya masuk disambut dengan senyuman hangat anak-anak di sana. Saya nggak bisa senyum.
Saya nahan nangis melihat kondisi ruang kelas pada saat itu. Kursinya rapuh, buku-buku yang terendam air dan berbau. Ibu saya tetap ngajar. Ibu saya udah ngajar di situ udah 7 tahun. Dan yang bikin saya tidak menyerah ya itu. Saya ingin menjaga senyum-senyum anak-anak di tanah air, senyum-senyum ibu saya, senyum-senyum guru-guru di tanah air yang bahkan hanya digaji 200.000, 300.000 padahal sudah mengabdi belasan tahun. Itu ada sekolah yang kita bantu di Pujananting. Rian? Dia udah mengabdi hampir belasan tahun tapi belum terangkat jadi P3K tapi tetap mengabdi. Itu yang saya anggap bikin kita nggak boleh menyerah tentang Indonesia. Dan faktanya hari ini hampir 500 juta sekolah di tanah air, 503.459 sekolah di tanah air itu rusak sedang dan rusak parah. Dan angkanya itu naik dari 2022 sampai 2024 riset BRIN. Lalu kita disuruh generasi muda hari ini yang duduk di kursi kayu itu untuk jadi generasi masa depan, generasi emas. How dare you? Beraninya kalian meminta kita untuk jadi harapan, tapi ruang kelas, infrastruktur dasar aja tidak dibenahi. Dari situ saya bilang dalam hati saya bahwa sebelum ini beres, ya Rian gak akan menyerah. Apa yang sekarang Rian harapkan? Berharap tuh bikin bikin sakit sebenarnya. Apalagi itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi Rian nggak akhirnya terlalu banyak berharap, cuma melakukan apa yang Rian bisa lewat platform yang kupunya, lewat teman-teman yang peduli meski nggak dibayar, tapi mereka tetap punya hati. Hari ini kita nggak kekurangan orang pintar, Mas. Banyak sekali. Kita nggak kekurangan orang-orang perfect gitu. Kita kekurangan kejujuran. Kita kekurangan empati untuk lebih melihat apa yang sebenarnya terjadi. Baik, jadi Rian ingin mengatakan bahwa apa yang sekarang Rian yakini, apa yang sekarang Rian lakukan itu nggak mendapat dukungan, namun malah mendapat ancaman. Bayangin gini deh, cari dimanapun, mungkin masalah kita ini gak akan selesai kalau itu nggak viral. Itu fakta. Saya bikin sekolah tanah air kemarin di satu sekolah. Sekolahnya belum dibantu selama beberapa tahun. Jalanannya juga akses ke sana itu rusak parah. Dan ini saya yakin bukan cuma satu daerah. Itu bisa dicek. Baru gerak ketika itu rame. Kemarin tuh saya viralin satu sekolah. Bangkunya rusak. Fasilitas dasarnya nggak mumpuni lah untuk bermimpi di sana. Baru kementerian minta ini dan segala macam, tapi nggak tahu tuh ditindaklanjutin apa enggak. Terus baru bupati ke sana, baru DPR ke sana sambil lihat-lihat jalan. Cuma kita senang karena akhirnya mereka mendengar. Tapi di satu sisi Rian agak kecewa. Kenapa? Nunggu viral dulu baru bergerak. Seorang Rian berusia 25 tahun masih memiliki jalan yang panjang. Namun apa yang akan Rian lakukan dengan jalan panjang yang terjal ini untuk menjalani kehidupan?